Selamat datang di dunia binatang peliharaan di Mepetsme Adventure. Ini bersama sekolam ikan. Ternyata selain yang pernah kita bahas ya, seperti kucing, anjing, terus ayam, ikan pun juga membutuhkan vaksin ya. Dan vaksin ikan ini terdiri dari berbagai jenis berdasarkan agen penyebab penyakit, yaitu bakterin atau bakteri mati, virus hidup yang dilemahkan, vaksin subunit bagian mikroorganisme, vaksin DNA, serta vaksin vektor rekombinan. Nah, kalau di Indonesia ini paling sering digunakan vaksin monovalen, bivalen, dan polivalen untuk penyakit seperti streptokokosis dan vibriosis. Susah banget namanya. Dan sekarang kita akan membahas berbagai macam vaksin ikan ya. Mudah-mudahan menambah pengetahuan teman-teman. Untuk berdasarkan agen penyakit atau teknologi, ini ada bakterin, inactivated vaksin atau vaksin mati, menggunakan bakteri yang dinonaktifkan atau dimatikan untuk memicu imun. Contohnya adalah Caprivax untuk Aeromonas dan Streptococcus. Ada juga vaksin hidup yang dilemahkan atau attenuated live vaccine, yaitu mikroorganisme hidup yang dimodifikasi agar tidak menyebabkan penyakit tetapi memicu respon imun. Lalu ada vaksin subunit, ini menggunakan sebagian kecil antigen patogen atau protein atau gula. Lalu vaksin DNA menggunakan plasmid yang mengandung informasi genetik untuk memicu ekspresi antigen. Ada juga vaksin rekombinan atau vektor. Ini menggunakan bakteri atau virus lain yang tidak berbahaya untuk membawa materi genetik patogen. Kalau berdasarkan jumlah antigen atau penyakit yang dicegah, ini ada monovalen untuk satu jenis penyakit, bivalen atau polivalen atau vaksin koktail, ini untuk 2 atau lebih penyakit sekaligus. Contohnya adalah vaksin untuk MAS atau Motil Aeromonas septicemia dan Streptococcus secara bersamaan.
Kalau dari metode pemberiannya ini ada bermacam-macam ya, yaitu ada yang melalui penyuntikan atau injeksi. Metode paling efektif untuk perlindungan jangka panjang sekitar 6 bulan sampai 1 tahun dilakukan melalui otot atau rongga tubuh. Ada juga melalui perendaman atau immersion atau dipping, cocok untuk ikan berukuran kecil dan berjumlah banyak. Ya kalau disuntik satu-satu ya kemeng yang nyuntik. Ada juga melalui oral, yaitu vaksin dicampur dalam pakan. Dan untuk vaksin ikan sendiri ya, ada beberapa persyaratan yang ideal, yaitu aman bagi ikan, lingkungan perairan, dan juga konsumen. Vaksin juga harus spesifik untuk patogen tertentu. Dan vaksin juga harus dapat melindungi ikan ya. Protective duration dalam waktu yang lama, minimal selama periode pemeliharaan atau siklus produksi. Yang jelas tuh harus mudah didapat, aplikatif dan ekonomis. Dan terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk keamanannya. Dan persyaratan untuk aplikasi pada ikan, yaitu jika melalui perendaman atau pakan, sebaiknya ikan telah berumur 1 minggu atau lebih, karena di bawah 1 minggu sangat mungkin bahwa organ-organ yang berperan dalam sistem pembentukan antibodi ini belum sempurna. Dan apabila vaksin diberikan melalui penyuntikan, maka ukuran ikan ini harus disesuaikan dengan ukuran jarum suntik dan dosis, serta harus dipastikan bahwa vaksinasi aman secara anatomis, tidak mengakibatkan abses atau luka pada ikan. Status kesehatan ikan dalam kondisi baik dan tidak memiliki parasit. Jika ada parasit, maka harus ditangani terlebih dahulu sebelum divaksin. Suhu air juga harus relatif hangat ya, di atas 25 derajat Celcius, dan harus bebas dari unsur polutan. Cukup sekian ya pembahasan tentang macam-macam vaksin ikan, persyaratan, dan juga cara mengaplikasikannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman, menambah pengetahuan, dan terima kasih sudah menonton.